pagi semuanya. Narkoba? Narkoba? SMP Negeri 2 Pujon. Tepuk tangan dulu buat jalan semuanya. Penyuluhan tentang P4DE. Saya tanya dulu nih, di situ ada MUK, mana MUK-nya Mas Haji? Satu aja. Oke, ada MUK ini. Saya tanya pertanyaan gampang aja, angkat tangan. Yang tahu singkatan dari BNN, angkat tangan. Yuk, Mas. Mas sini. Apa namanya siapa? Singkatan BNN apa Mas Jamil? Dan Narkotika Nasional. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Jamil. Sini. Oke, lumayan oleh gelas kayak kopi-kopi ya kan ya. Masuk narkoba ini loh. Saya mau jelaskan ini dulu sebelum nanti masuk narkoba. Semuanya di sini warga negara mana? Ingin kalian tahu ini loh. Inilah yang jadi ajang perebutan bangsa-bangsa asing di masa depan. Sekarang kalau kalian jadi pemimpin negara asing ibaratnya, kalian lihat Indonesia yang kaya seperti itu akan kalian apakan? Jarah, kemudian diapakan? Dicuri. Dari semua, tapi yang kalian jawab tadi kira-kira betul apa enggak? Yang kalian jawab kira-kira betul apa enggak? Yakin salah? Itu logikanya berpikir seperti itu. Orang kalau saya nanya kalian aja, pasti wah dijajah pak, direbut pak, diambil pak. Kira-kira orang di Kalimantan sini yang punyanya Cina. Bayangkan. Ini lagi sekarang yang nggak punya ini. Sekarang saya tanya yang laki-laki dulu wis, yang punya handphonenya dibuat apa? Oke, turun. Wis, saya tahu. Fani katanya. Apalagi sekarang ada eventnya sama KOC ya Pak? Jadi saya kasih jelaskan. Kalian kalau main Mobile Legends, halo. Perdagangan ekonomi terbuka atau perdagangan ekonomi bebas. Jadi semua negara itu dengan mudahnya menjual produknya ke Indonesia, termasuk apa? Game. Bayangkan termasuk TikTok, maaf ya, dengan terbuka. Akhirnya videonya kesebar dari sekolah. Dan itu tidak akan pernah hilang jejak digital. Ada yang nge-save, misalnya satu nge-save, kirim hilang. Jejak digital tidak akan pernah hilang sampai dia tua pun, sampai dia punya anak. Kampanyenya free sex. Sekarang tahun 2010-an ke atas, free sex sudah lumrah nggak di kalangan sekarang Indonesia? Lumrah. Berarti kampanyenya Amerika, Eropa berhasil nggak? Berhasil. Kampanye yang buruk itu. Sekarang masih kurang. Kampanye sekarang bisa tanya. Artis yang barusan kena narkoba siapa? Seorang kiai. Dia nekoi sabu kepada santrinya supaya apa? Supaya santrinya keluar baca Quran 2 hari 2 malam enggak? Itu malah aneh kira-kira bisa kalian nyatu kamu. Lagi mau sebutan tapi mau baca sabu. Itu supir bunga tak pakai sabu karena dia butuh 3 hari 2 hari nggak tidur nyupir sampai Bandung. Terus pacaran deh ini. Siapa namanya? Contoh, ini contoh aja ya, contoh kecil aja. Deka nembak Safa misalnya. Contoh aja. Si Deka bilang ini, Dek Safa. Dek Safa, mau gak kamu jadi pendamping hidupku? Terus Safanya bilang, ya Mas Deka aku mau. Kira-kira mereka senang apa enggak? Mereka senang apa enggak? Kesenangannya Mas Deka sama Mbak Safa tadi itu hanya sekitar 70-80% dopamin yang keluar di otaknya tuh. Sewenang rasanya kayak berbangga langit ketujuh gitu kan.
itu 70 sampai 80% dopamin yang keluar itu. Belum lagi ketika kalian moro-moro menang main game gitu kan, atau mungkin dapat hadiah 1 juta gitu kan, itu 70 sampai 80% yang keluar. Ketika kalian dicekoki sabu, paham ya, dicekoki sabu, dopamin yang keluar 90 sampai 100%. Makanya 2 hari gak tidur gak masalah. Wong yang seneng itu rasanya apa sih? Ngantuk gak? Enggak. Orang kalau senang dia tidak akan ngantuk, bahagia banget tuh nggak ngantuk kan ya kan. Itulah yang kenapa sabu itu banyak dipakai oleh kalangan-kalangan seperti itu. Biar apa? Biar nggak tidur, kuat, stamina-nya meningkat. Tapi ketika sabu lama-kelamaan dipakai itu akan merusak sistem saraf, akan merusak sistem saraf contohnya gini wis, saya minta kertasnya itu dipakai nonton video porno dan itu kecanduan. Ini otak kalian sehat gini loh wis, ini otak kalian ketika kecanduan video porno, lu ser ibaratnya lu ser, kalian tidak akan mudah untuk berkonsentrasi, pikirannya ke sana terus, oh menonton sing dia, menonton sing dia, menonton sing dia, akhirnya seperti itu. Akhirnya agak timbul hasrat untuk mencoba, karena apa? Otaknya sudah terkontaminasi. Ini kalau pakai video, kalau kecanduan video porno. Kalau kalian kecanduan narkoba, contohnya seperti dia. Jika pakai narkoba nih, karena sabu atau mungkin pil, pakai sekali, kemudian 2 kali kedua, akhirnya otak kalian akan seperti nanti ada gambarnya di belakang seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini otak kalian tidak akan pernah bisa kembang. Otak ini buatan siapa? Buatan Allah. Karena nggak punya otakku borong di sini tak tunggu di Shopee kan. Rehabilitasi sekalipun nanti dijelaskan oleh Pak Wali, rehabilitasi itu tidak bisa mengembalikan otak yang masih sudah rusak seperti ini. Rehabilitasi hanya mengembalikan tingkat kecanduan. Ya Pak, kayak gini. Ngomong itu seperti ini. Kita sebut saya pakai gini. Bahkan ada seperti ini. Seperti itu, ini kisahnya tadi bilang gini. Kenapa? Sistem sarafnya sudah rusak. Makanya saya ngomong di depan seperti ini, Pak Wahid ngomong di depan seperti ini, tidak bisa, tidak pernah mencoba sekali pun. Bahkan saya tidak pernah mencoba. Kenapa? Kalau sudah nyoba, aku nyoba 1 kali aja supaya bisa ngomong, rasanya ya apa sih? Paling otak saya akan seperti ini. Jadi saya ngomong di depan paling ini ya adik-adik, paling seperti itu. Karena sekali kalau mencoba, sarafnya rusak, otaknya rusak, tidak bisa kembali seperti next lagi. Ini modus-modusnya supaya apa? Supaya lolos dari aparat ini. Ganja 4,2 kemudian ada roti bromis ganja, nanti dijelaskan oleh Pak Wahid ganja. Kemudian ini disembunyikan dalam mesin pijat refleksi, disembunyikan dalam kotak DVD, disembunyikan di dalam knalpot, disembunyikan di dalam kereta. Bayi ini rata-rata pelakunya adalah perempuan. Disembunyikan dalam tas wanita, disembunyikan ditempel di tubuh, jadi ditempelnya ada di BK, ada di BK, ada di BK. Serius, karena apa? Ini untuknya orangnya kurus ya, ditempel-tempel, nggak nempel kamu gitu, apa itu apa gitu kan? Ini supaya apa? Untuk mengelabui petugas yang ada di airport di bandara. Dan kenapa kebanyakan cewek? Karena apa? Tenaga kerja Indonesia di luar sana kebanyakan adalah wanita. Dia mau datang kembali ke Indonesia dititipin oleh bandar, tolong. Tapi ketika itu dia ketangkap, yang ketangkap siapa? Nah yang bawa. Makanya jangan pernah mau. Dan juga maaf kalau di rumah ada paketnya sering paket ya, bapak ibunya mungkin sering beli paket, kakaknya beli paket. Kalau ada paket nyasar dari entah itu dari Shopee, entah dari mana, yang bukan atas namamu atau atas nama keluargamu, jangan sekali-kali diterima. Karena bahaya. Kalau kalian terima lumayan nih, walaupun bukan atas namamu lumayan paket. Ketika buka di sini bak narkoba, orang-orang sing berbek
yang ditangkap adalah kalian yang sudah meninggal. Bayi yang meninggal isi perutnya dikeluarkan semua, isi perutnya dikeluarkan semua, diganti sama heroin. Itu jenis-jenisnya nanti jadi narkoba. Heroin untungnya ini tidak terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri, daerah Venezuela, Kolombia, dan Amerika Latin yang memang di sana kartel narkoba sangat berpengaruh. Itu bentuk keningnya seperti itu. Bahkan ada yang disebutkan di dalam bakso, di dalam pentol, di dalam bungkus-bungkus marimas, di dalam bungkus pop ice dan lain-lain. Kondisinya sangat banyak sekali. Nah ini, dan juga kenapa kok sabu sangat parah sekali di Indonesia? Kenapa? Karena apa? Karena di Indonesia itu harganya lebih mahal daripada di Cina. Banyaknya masuknya di Cina. Karena apa? Di Cina 1 kilo sabu itu sekitar 500 sampai 600 juta. Masuk ke Indonesia harganya dari berapa? 1,2 M. Mau bapak ibu guru pulaan kilo, lumayan daripada akreditasi lama kan bu, pulaan sekilo aja masuk ini dapat. RR satu kopen kilo dulu harganya berapa? Apal pak guru. Harganya berapa? 10.000. Apal pak. Harganya memang 10.000 murah kalau pilih. Dia disuruh bandar bawa pil double L ini saat ini bukan TP ya, ini pil double L di plastiki 4.200 butir di kongkong bawa alun-alun batu arahnya dikai 500.000 dikasih 5.000 maaf karena mama dia dari keluarga broken home, bapak ibunya cerai, dia harus menghidupi adiknya, mau dia akhirnya ketangkap sama polisi dikirim ke negara anak karena kedapatan bawah sekolah itu saudara tahu ini dalam budaya ya jangan sampai mau ini betul-betul. Nah yang saya bilang apa di plastik kecil-kecil itu ini tadi namanya satu tik pil double L, aslinya pil L ini opus, ini harganya ini murah 10.000. Murah. Pil LL ini aslinya adalah pil Lexotan yang untuk orang penyakit ayan, penyakit Parkinson itu buyutan bahasa Indonesia. Jadi kan ayan itu kan kumangan kejang-kejang. Kamu kan cari di apotek pil Lexotan itu ada. Kejang-kejang dikasih pil Lexotan itu dia akan tenang, dia akan sembuh. Tapi yang beredar di Kota Batu, Puncul dan sebagainya itu adalah pil LL yang KW. Kemarin tahun 3 tahun lalu itu ketangkep pabriknya di Pari Kediri. Pil LL sing asli itu dicampur kabur barus, dicampur ambil sejenis tepung, disemproti sama sejenis baygon, dicetak bunder-bunder, dijual seperti ini. Supaya apa? Supaya lebih ngeflare, supaya lebih nyatu. Efeknya apa? Kalau tadi sabu kalian akan semangat 2 hari 2 3 malam nggak tidur. Kalau ini kamu akan ngantuk, akan motone abang, disenggol pipi kamu ngamuk. Akhirnya direhab. Yang direhab tadi apa? Dia sembuh, nggak kecanduannya lagi. Tapi apa? Terus ini, soalnya sarafnya sudah nggak ada ya. Sebelum saya pindah ke bawah, sebelum saya pindah saya minta semangatnya lagi. Selamat pagi. Kurang semangat itu sampai keras 10.000 gitu. Narkoba. SMP Negeri 2 Puncul. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 2 Puncul, yang terhormat Bapak Ibu Guru, adik-adik dari PNM, UNR, serta saya dari PNM Kota Batu, masih baru 12 tahun di PNM Batu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Aga, yang anak mudanya ketangkap itu salah satunya adalah saya. Jadi
itu kejadian itu 2 hari sebelum lebaran. Kejadiannya jam 7 malam pas bareng Abang Iza. Jadi yang lainnya para jamaah itu kemana itu di depan Hotel Metropol. Pengedarnya orang Pujon dan tinggalnya di Natan. Nah, si anak ini orang Pujon. Dia tinggal sama neneknya, ibunya jadi TKW. Pengen tahu pasalnya itu. Jadi dengan alasan apapun pada saat narkotika itu ada di tangan kalian, ini pasalnya dikenakan. Jadi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan denda 800 juta. Nah, kalau jualan ini bawahnya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Seumur hidup itu seumur kalian pada saat ketangkap. Jadi kalau misalnya umur kalian pada saat ketangkap itu 20 tahun, maka pidana yang dikenakan adalah 20 tahun penjara. Itulah makanya seorang pecandu itu hasilnya ada 2. Begak gendeng mati. Karena apa? Karena saraf otak yang terkena. Seperti itu. Nanti di akhir ada scan otaknya seperti apa. Alhamdulillah saya sempat browsing kemarin di SMP 2 Pujon. Itu lumayan banyak prestasinya juga. Cuman ada di Google Play itu ada komen begini, tolong kasih tahu ke anak-anak yang sekolah kalau naik motor pakai helm. Mereka hasil dari Google. Tolong kasih tahu ke anak-anak sekolah kalau naik motor pakai helm. Karena apa? Karena jadi narkoba dengan saya itu sama. Singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan adiktif. Nah, bedanya kalau saya itu bedanya namanya ganja. Ya, ini sifatnya depresan, jadi membuat orang jadi tenang. Ya mas ya, mas, ya. Yang ngomong di sini mas bukan di belakang. Daunnya seperti ini, jumlahnya selalu ganjil, tidak pernah ada yang genap, semuanya ganjil. Tembakau saborila. Jadi ini tembakau kualitas super, tapi yang disemprot lagi dengan zat kimia tertentu sehingga efeknya lebih kuat. Siapa yang bapak atau pasnya suka pikir? Ya, ini juga berbahaya. Karena di Pujon itu sudah terkenal dengan sonsonannya. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang yang sonnya sudah mati, tapi sindasnya tetap ini, nah itu bisa jadi terindikasi pakai ekstasi. Kemudian berikutnya adalah sabu. Nah, ini tadi yang sudah disinggung sama warga, sabu. Bentuknya seperti tawas. Tahu tawas? Ya. Gula batu. Ya, jadi bentuknya kristal itu. Kemudian biasanya dia poket kecil-kecil seperti ini. Nah, biasanya alat yang digunakan seperti ini, Bapak. Ya, Bapak Ibu dulu. Kemudian alat-alat yang digunakan seperti ini. Jadi kalian kalau misalnya bolang ke rumah kalian atau ke saudara kalian terus pakai barang-barang seperti ini, bisa dipastikan dia adalah yang biasa.
hilang. Korek yang kepalanya hilang, kemudian pada saat hidupkan itu apinya kecil. Nah itu perlu diwaspadai ya. Kemudian berikutnya adalah ini, barang-barangnya seperti ini ya, korek yang kepalanya hilang. Terus kemudian peralatan plastik-plastik seperti ini. Kalau kalian menemukan barang-barang seperti ini, itu segera kalian menjauh. Alasanmu terserah, alasanmu apa, pun digolei bapakmu kayak, digolei emakmu kayak, digolei mbahmu kayak, segera keluar dari tempat tersebut. Karena sudah dipastikan kalau yang kamu datangi itu adalah penyalahguna sabu. Itu. Berikutnya adalah opium. Nah, opium ini adalah nama lainnya dari candu. Bukan kecupu. Candu ini yang digunakan oleh bangsa Inggris untuk menjaga kita. Ini pas dipotong jeder mesti belum karena sangat sakit. Jadi ini digunakan oleh medis untuk patiroso, ya, untuk menghilangkan rasa sakit yang digunakan untuk bedah. Nah, buat cewek-cewek itu biasanya untuk membantu melahirkan. Jadi melahirkan itu beda loro. Tapi katanya ibu-ibu masih harus dipati rosok si paten loro gitu. Bentuknya seperti pupuk atau tepung terigu. Bahan-bahan mafia ada yang di garis-garis seperti ini, kemudian disedot. Nah itu heroin, sudah dipastikan heroin, bentuknya bubuk halus seperti tepung terigu. Dalam teh Arab, kenapa namanya kok teh Arab? Karena dulu banyak digunakan oleh supir-supir Arab. Untuk daunnya tegunya disesep supaya apa? Supaya kuat nyetir. Jadi nyetir dengan batu, ngirim sayuran Jakarta, balik menenang batu, Kak Mandek, itu Kak kesel. Tapi begitu efeknya habis, isuk turu mulai isuk sampai isuk mana? Seperti itu. Nah, salah satu yang pernah ditangkap karena pakai ini adalah bapaknya Rafathar. Siapa namanya? Jadi Raffi Ahmad itu pernah ditangkap oleh BNN gara-gara pakai ini, pakai kabino, tapi yang sudah pilih. Kemudian berikutnya adalah ini tadi yang disinggung sama Pak Agam, pil double L atau pil kudu atau pil kiri atau pil anjing atau pil leksotan. Jadi tidak untuk dicoba-coba. Eman-emanan otakmu. Otak itu bikinan Gusti Allah. Kalian gak bisa beli di Shopee, di Tokopedia atau di Alibaba. Gak ada. Ya. Kalau yang ini yang tadi diceritakan sama Pak Aga, buatan home industry. Jadi dari tepung kadung, campur pestisida, campur zat-zat kimia lain segala macam supaya lebih kembang. Jadi kalian hati-hati banget. Oh ya. Kemudian berikutnya adalah dextro. Biasanya disebut CTN nama lainnya. Nah, kemudian berikutnya adalah protein masih sama. Nah, kita masuk ke bahan adiktif.
saya tanya ya, mbak-mbak yang di belakang, kalau ya, sekali lagi, kalau punya cowok, seneng nggak cowoknya ngerokok? Sudah pernah coba? Sudah pernah ya? Ya. Mas, halo, bisa logo? Umur kalian 5 menit. Bayangkan kalau satu pak itu isinya 20. Berapa menit yang digunakan? Kemudian ini ada lagi kasus bayi yang divonis radang paru-paru akut karena ayahnya merokok. Kok bisa? Dan materi rokok itu dicoba, tapi begitu masuk bayinya digendong, dipeluk kayak gini. Nah, asap rokok itu nempel di bajunya, terhisap sama anaknya. Akhirnya anaknya itu meninggal gara-gara radang paru-paru akut, masih umur 10 bulan. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, nah ini kalian mungkin sering ya sepeda motoran ambil di rokok ini, ya kan? Ada undang-undangnya dan ada efeknya juga. Satu sing diburi, latu kui kena motornya sing diburi. Ya, kalau bisa jangan ya. Misalnya kalian nggak bisa berhenti rokok, minimal rokok ambil mandek, ambil kopi gula enak. Kalau bisa jangan rokok ya. Tapi kalau semisal kalian nggak bisa berhenti rokok, ojo untuk ngomong liyo. Ada kasus namanya ini, Glenn. Dia pakai vapor itu selama 1 tahun. Nah, suatu saat dia mengalami batuk yang teramat sangat, batuk ngekel. Akhirnya dia periksa ke dokter, kemudian sama dokter di scan paru-parunya. Nah, pada saat itu juga dia divonis harus rawat inap. Ternyata kondisi paru-parunya seperti ini. Jadi ini adalah paru-paru orang normal, hitam legam. Paru-paru si Glenn itu seperti ini, berkabut. Jadi dia pakai vapor selama 1 tahun, kondisi paru-parunya itu seperti orang yang merokok selama 30 tahun. Padahal umurnya masih 19, masih cantik. Nah, kondisi paru-parunya seperti ini. Akhirnya dia baru bisa recovery selama 3 bulan. Dan ini di-share di Instagramnya dengan harapan bahwa jangan sampai orang lain mengalami seperti dia. Kalian boleh yang punya Instagram boleh silakan cari namanya ini, Glenn, salah satu postingannya ini. Itu. Ini semuanya muslim kan? Muslim. Karena ada kisah di sebuah hadis itu ada seorang cowok dimasukkan ke kamar, di situ ada miras, ada perempuan dan ada Mario dicampur lain-lain segala macam seperti madu. Nah, seperti itu bedanya. Ya, adiktif juga. Mungkin kalian pernah dengar. Ya. Pernah dengar bapak ibu kalian atau saudara kalian ngomong ini, aku lihat kopi kok dulu. Lagunya tak gendong. Dia mempercepat detak jantung. Soalnya jantungnya terus menerus dipacu. Ibaratnya kalian dulu motor digas terus mulai isu sampai isu berjalan bedai segala macam. Nah itu kalau sengaja kalian hisap
Kalau narkotika dia lebih dominan ke halusinogennya. Makanya kadang-kadang wong lek sakau itu dia menimbulkan fobia yang berlebihan. Itu kadang-kadang ada ketakutan yang teramat sangat cenderung menyakiti diri. Nah, kalian mungkin kalau pernah lihat ada tangannya yang disayat-sayat. Ya kamu. Ya kamu. Stimulan, depresan, dan halusinogen. Ya, pintar. Apa nama lain dari candu? Yang bisa katakan. Atau pengen curhat, tapi jangan curhat, Pak, aku lihat dia kemarin jalan sama yang lain. Udah semangat, satu sekali lagi, SMS 2 pujon. Tepuk tangan buat kalian. Dan Pak Wahid yang sudah memberikan materi yang sangat
lagi mengadakan razia itu bisa tes ya, tes urin. Tidak ada alasan orang menolak, nggak ketemu nomer. Jadi ini hanya untuk